Ini loh friends, dua kreasi Oreo yang wajib dicoba. Yang pertama ada salad Oreo, dan yang kedua ada Oreo Pops. Dua-duanya pastinya cocok banget ya dijadikan ide jualan yang kekinian. Sekarang mari lihat salad Oreonya lebih dekat. Sebelum dinikmati, sebaiknya salad diaduk-aduk dahulu. Perpaduan antara jelly dan flannya yang creamy beneran meleleh di mulut. Kemudian untuk Oreo Popsnya, tampilannya ini beneran bikin gemes. Pastinya ini bakalan jadi favorit anak-anak. Selamat mencoba ya. Hai friends, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat dua kreasi Oreo yang kekinian. Tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends. Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita masak. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat Oreo salad. Pertama-tama saya menyiapkan 2 buah loyang. Yang keempat ujungnya sudah saya solatip supaya saat pudingnya dituang di loyang tidak bocor. Lalu saya juga menyiapkan panci. Kemudian saya akan masukkan 1 bungkus agar-agar dan 1 bungkus Nutrijel kemasan kecil, semuanya tanpa rasa ya. Selanjutnya saya tambahkan gula pasir dan air putih sebanyak 1,7 liter. Aduk bahan pudingnya ini sampai tercampur dengan rata. Kemudian masak pudingnya di atas kompor sambil terus diaduk-aduk. Jika puding sudah mendidih, matikan kompor dan puding bisa diangkat. Selanjutnya, saya ambil setengah dari puding yang sudah dimasak, lalu saya tambahkan dengan 2 sachet kental manis. Kemudian ini krim bagian tengah Oreo ya, akan saya campur. Lalu untuk biskuit Oreonya akan saya masukkan belakangan. Jika dirasa warna putihnya kurang pekat, bisa ditambahkan kembali dengan susu kental manis. Tapi di sini saya hanya menggunakan 2 saset saja. Sekarang saya akan masukkan Oreonya ke dalam puding. Untuk Oreo ini sudah saya pisahkan ya dari krimnya. Kemudian saya potong kecil-kecil. Setelah Oreo dimasukkan ke dalam puding, jangan terlalu lama mengaduk, langsung saja tuangkan di atas loyang supaya tekstur Oreo tetap utuh. Saya akan biarkan puding Oreonya hingga set. Untuk puding yang masih tersisa, saya tambahkan 3 sendok gula. Sementara untuk puding Oreo, manisnya sudah pas ya, karena tadi sudah ditambah dengan kental manis. Kemudian, saya akan tambahkan coklat bubuk warna hitam ke dalam puding. Campur coklat bubuknya dengan puding yang masih panas, kemudian aduk-aduk. Jika menggumpal, nggak masalah ya, karena nanti saat dituang ke dalam puding panas akan mencair kembali. Kenapa saya menggunakan coklat bubuk hitam? Karena Oreo identik dengan biskuit yang berwarna hitam. Jika tidak ada coklat hitam, bisa diganti dengan pewarna makanan hitam atau coklat bubuk biasa. Tuangkan puding hitam ke dalam loyang. Untuk tempat tidak harus menggunakan loyang ya, tapi boleh menggunakan apa saja. Biarkan semua pudingnya sampai set. Sambil menunggu pudingnya set, saya akan membuat saus untuk Oreo salad. Masukkan 15 sendok makan gula pasir. Dan saya akan tambahkan dengan 100 gram keju oles. Jika tidak ada keju oles, bisa diganti dengan keju cheddar yang sudah diparut. Selanjutnya tambahkan 300 ml susu UHT. Tambahkan juga 300 ml air putih. Ini tidak saya tuang semua ya. Sisanya akan saya campur dengan tepung maizena. Saya akan campur tepung maizenanya dengan sisa air tadi supaya maizenanya cepat larut.
Aduk-aduk semua bahan saus hingga tercampur dengan rata. Jika ada keju oles yang masih bergerindil, nggak masalah ya, nanti akan larut saat dimasak. Masak saus saladnya dengan api kecil supaya tidak gampang gosong. Supaya rasanya makin gurih, saya akan tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Ini sausnya sudah mengental dan meletup-letup. Sekarang matikan kompor, lalu tambahkan 1 sendok makan margarin ke dalam saus. Jika margarin sudah tercampur dengan rata, biarkan vlanya ini hingga dingin. Dan jangan lupa untuk mencicipi sausnya, apakah rasanya sudah pas atau belum. Sekarang kembali ke puding. Pudingnya ini setelah set, tadi saya menyimpannya ke dalam kulkas kurang lebih selama 1 jam ya, supaya tekstur pudingnya lebih kokoh. Potong pudingnya berbentuk kotak-kotak kecil. Jadi, jika kita mencetak puding Oreo menggunakan tempat yang lebar, Oreonya itu bisa merata ya. Jadi setiap puding bisa kebagian Oreo. Sekarang giliran puding hitam yang akan saya potong. Bentuknya masih sama, kotak-kotak kecil. Kalau untuk puding hitam, kita tidak memerlukan tempat yang lebar ya friends, karena kita bisa memotongnya seperti ini. Dan otomatis coklatnya sudah merata ke seluruh puding. Warna puding hitam ini mirip banget ya sama cincau. Kira-kira ukurannya segini untuk potongan pudingnya. Langkah berikutnya, saya sudah menyiapkan tin wall. Ini ukurannya 150 ml dan tin wallnya ini saya isi dengan 2 sendok puding berwarna hitam. Setelah puding berwarna hitam, tambahkan juga puding Oreo di atasnya. Lalu siram dengan saus keju, kurang lebih sekitar 2 sendok ya untuk sausnya. Kemudian gerak-gerakan seperti ini supaya sausnya bisa merata. Untuk topping, saya akan tambahkan dengan keju yang sudah diparut. Supaya tampilannya makin cantik, saya tambahkan Oreo di atas keju parut. Lakukan hal yang sama sampai puding habis. Jadi, satu resep ini menghasilkan 20 cup. Ini Oreo saladnya sudah selesai, saya kemas. Agar tampilannya makin menarik, saya akan tambahkan stiker segel seperti ini. Gimana? Ini layak jual ya? Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba Oreo saladnya. Sebelum dinikmati, Oreo salad diaduk-aduk seperti ini supaya puding dan sausnya menyatu. Bismillah. Oreo saladnya ini enak ya friends. Pudingnya itu lembut, sausnya manis gurih creamy. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat Oreo Pop. Pertama-tama, saya menyiapkan sekitar 90 gram coklat berwarna putih. Saya akan potong tipis-tipis coklatnya supaya saat ditim nanti coklat cepat meleleh. Sekarang saya sudah menyiapkan air mendidih dan coklatnya ini akan saya tim hingga benar-benar meleleh. Jika coklat sudah benar-benar meleleh, bisa diangkat. Sekarang saya menyiapkan 6 keping Oreo. Kemudian saya juga menyiapkan 2 pack Oreo mini. Ini Oreonya saya tempatkan di dalam wadah kedap udara ya, supaya Oreo tetap renyah. Selanjutnya, saya menyiapkan coklat putih yang sudah dilelehkan. Kemudian, ambil 1 keping Oreo ukuran besar. Buka seperti ini. Lalu ambil 1 keping Oreo ukuran mini yang sudah dipisahkan dari krimnya dan tambahkan dengan coklat putih. Tempelkan Oreo mini pada krim sambil sesekali ditekan.
Saya akan ambil kembali satu keping Oreo mini. Kemudian saya akan tambahkan dengan coklat berwarna putih. Tempelkan Oreo mini di atas krim. Ini sebagai telinga karakter Mickey. Yang berikutnya, tambahkan kembali coklat putih di atas Oreo mini seperti tampak pada video. Setelah coklat putih ditambahkan, tutup kembali dengan biskuit Oreo sambil ditekan pelan-pelan supaya coklatnya bisa menempel dengan sempurna. Selain Oreo berwarna hitam, saya sudah menyiapkan Oreo edisi Blackpink. Caranya masih sama ya, ambil satu keping Oreo, kemudian buka biskuit Oreo-nya. Ambil satu biskuit Oreo ukuran mini dan tambahkan dengan coklat putih. Tempelkan Oreo mini pada krim. Lakukan hal yang sama untuk membuat telinga di bagian kiri. Untuk penggunaan biskuit Oreo, bisa menggunakan yang varian hitam saja atau mix dengan warna pink seperti yang saya buat saat ini. Silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah telinga kanan kiri karakter jadi, jangan lupa untuk menambahkan coklat putih karena ini berfungsi sebagai perekat supaya Oreo tidak gampang terlepas. Supaya hasilnya rapi, tambahkan coklat putih secukupnya saja ya. Sambil menekan Oreo-nya pelan-pelan, kita bisa merapikan telinga kanan dan kiri supaya hasilnya simetris. Agar tetap renyah, simpan Oreo Pop ke dalam wadah kedap udara. Sambil menunggu coklat yang ada dalam Oreo Pop mengering, saya sudah menyiapkan coklat berwarna pink. Coklat pinknya ini patah-patah ya, karena saya membelinya secara online. Tapi nggak masalah, toh coklatnya ini akan saya lelehkan. Selanjutnya, saya menyiapkan air yang sudah mendidih, lalu saya akan tim coklatnya hingga meleleh. Untuk coklat yang saya gunakan dalam resep kali ini hanya terpakai sebagian saja ya. Jika ingin tahu estimasi untuk resep kali ini, bisa cek di description box. Jika coklat sudah meleleh dengan sempurna, coklat bisa diangkat. Selanjutnya, saya ambil satu Oreo Pop. Kemudian, Oreo Popnya ini saya celupkan ke dalam coklat berwarna pink. Saya akan celupkan sekali lagi Oreo Popnya supaya area yang terkena coklat agak lebar. Ketuk-ketukan Oreo supaya permukaannya halus. Lalu ambil satu stick lollipop dan letakkan sticknya di tengah-tengah Oreo sambil ditekan pelan-pelan ya supaya menempel dengan sempurna. Karena saya rasa coklatnya terlalu kental, saya akan tambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk-aduk coklatnya hingga minyak tercampur dengan rata. Saya akan ambil lagi satu Oreo Pop dan celupkan ke dalam coklat berwarna pink. Untuk pencelupan ke dalam coklat bisa dilakukan sebanyak 2 kali. Dan hasilnya lebih mulus ya setelah coklatnya ditambah dengan minyak goreng. Jangan lupa tambahkan stick lollipop sebagai pegangan Oreo Pop. Tekan Oreo Popnya pelan-pelan supaya stick tidak mudah terlepas. Saya akan buat kreasi Oreo Pop yang pertama dengan menambahkan sprinkle atau bisa disebut dengan trimit. Taburkan sprinkle trimit di atas coklat yang masih basah. Nah, Oreo Popnya jadi makin menarik ya. Kemudian untuk Oreo yang berwarna pink, saya akan celupkan ke dalam coklat berwarna putih.
Oreo pinknya juga akan saya taburi dengan sprinkle trimit. Hasilnya juga tak kalah cantik. Supaya tampilannya jadi makin cantik, saya akan tambahkan dengan sprinkle hati. Sebelum sprinkle ditempelkan, tambahkan coklat berwarna pink. Jika tidak ingin menambahkan sprinkle hati, juga nggak masalah ya. Ini opsional, tapi menurut saya setelah ditambahkan dengan sprinkle hati, Oreo popnya jadi makin cantik. Untuk kreasi yang kedua, saya akan buat yang simple saja. Masukkan coklat berwarna pink ke dalam piping bag. Kemudian buat motif polkadot seperti tampak pada video. Saya juga akan buat motif polkadot menggunakan coklat putih. Sambil menunggu coklatnya kering, saya akan simpan Oreo popnya ke dalam wadah kedap udara. Jika ingin praktis, setelah Oreonya tadi dicelup ke dalam coklat, bisa langsung ditempatkan ke dalam wadah kedap udara. Hal ini saya lakukan untuk menjaga Oreo popnya tetap renyah. Setelah coklat Oreo pop kering, saya menyiapkan plastik OPP ukuran 8 x 15 cm yang akan saya potong sedikit ya, karena terlalu panjang. Kemudian masukkan Oreo popnya ke dalam plastik yang sudah dipotong. Lipat bagian kanan dan kiri plastik supaya tampilannya jadi rapi. Gunakan kawat warna seperti ini untuk mengikat plastik dengan cara memutar kawatnya hingga kencang. Setelah kencang, gulung sisa kawat pada stik Oreo pop supaya tampilannya rapi. Dan seperti ini hasilnya, cantik banget ya. Ini Oreo popnya sudah selesai saya bungkus semuanya. Saatnya untuk icip-icip, saya akan coba Oreo popnya. Oreo pop ini kesukaan anak-anak ya, apalagi tampilannya menarik dan berwarna-warni, pastinya akan jadi favorit. Friends di rumah bisa buat untuk hadiah si kecil atau cocok juga untuk ide jualan. Bismillah. Oreo popnya ini enak ya friends. Perpaduan coklat dan Oreo rasanya mantap banget. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.